Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkat, rahmat, inayah, pertolongannya kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Masyarul muslimin, para hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, baik, pada pertemuan kali ini seperti biasa kita akan membacakan kembali redaksi kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang beberapa praktek amalan ibadah atau keseharian yang kita lakukan, mulai dari sholat, zakat dan seterusnya, qashar, jamak dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas, atau sekarang kita sudah masuk pada bab yang terkait dengan masalah penyempurnaan penyempurnaan mayit. Artinya apa yang harus kita lakukan dengan mayit. Nah, sekarang yang akan kita bahas. Kemarin kita kan sudah masuk pada bab syarat-syaratnya khutbah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hal-hal yang perlu dilakukan kepada mayit, atau yang biasa kita kenal terhadap dengan kalimat tajhizul mayit. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita awali kajian kita pada pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadinnya wa ala kulli niyatin sholihah khususan Syekh Muhammad Syarif Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki iku ana fasal swiji. Ai hada faslun alladzi utawi perkara yang zamu kang wajib lil mayyit kedue mayyit iku arba'u khisalin, ana papat pira-pira perkara. Saya ulangi, alladzi utawi perkara yalzamu kang wajib apa alladzi lil mayyiti maring mayyit iku arba'u khisalin, papat pira-pira perkara. Ghusluhu nyatane ngeduse, ghusluhu nyatane ngedusi mayyit. Wa takfinuhu lan ngafani atau buntel mayit. Wa sholatu lan ngelati alaihi ing atase mayit. Wa dafnuhu lan mendem ing mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah tadi sedikit dari redaksi Kasifatus Sajah atau kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang beberapa hal kewajiban yang harus kita penuhi terhadap mayit atau orang yang sudah meninggal. Nah, dari redaksi ini semuanya bisa kita ketahui apa saja yang harus kita lakukan ketika kita kedapatan ada mayit atau ada orang yang meninggal. Apa saja di sini itu dijelaskan ada 4 hal. Apa saja yang 4? Mari kita coba untuk kita jelaskan satu per satu.
Jadi semua yang ada di sini, yang dijelaskan di sini itu wajib. Alladzi ay wajib yajibu. Jadi yalzamu itu maksudnya adalah wajib kifayah. Jadi yalzamu di sini itu wajib kifayah. Artinya wajib kifayah, wajib itu kan dibagi dua. Ada wajib aini, ada wajib kifayah. Wajib aini itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada perorangan. Tapi wajib kifayah itu yang dibebankan secara kelompok. Jadi apabila satu orang itu sudah menyelesaikan, maka seluruh orangnya itu tidak maka kewajibannya itu akan gugur. Nah, salah satunya ini tajhizul mayyit, yaitu adalah wajib kifayah atau wajibnya secara kelompok. Jadi sebagian yang menyelesaikan, yang lain itu sudah gugur. Itu maksudnya wajib kifayah di sini. Baik, kita jelaskan satu persatu. Dari sini kewajiban kifayah kepada mayit, wajib kifayah kepada mayit semuanya ada 4. Yang pertama itu adalah ghusluhu, yaitu memandikan mayit. Yang pertama itu adalah memandikan mayit. Jadi kewajiban pertama kepada mayit ketika ada orang yang meninggal, yang pertama itu adalah memandikan. Atau penggantinya. Artinya seandainya mayit itu memang tidak mungkin dimandikan, seperti misal tubuhnya terbakar sudah parah, kalau kena air itu malah hancur semua. Itu gantinya apa? Ditayamumi. Jadi gantinya itu adalah ditayamumi. Atau sekarang misal sekarang mayitnya laki-laki, tapi di sana itu semuanya tidak ada laki-laki, semuanya perempuan. Kan tidak mungkin dimandikan. Tidak mungkin dimandikan, maka di sana itu diganti dengan tayamum. Dengan cara apa? Dengan cara tetap pakai kaos tangan. Yang menayamumi itu pakai kaos tangan. Tuh. Jadi kewajiban pertama terhadap mayit itu adalah memandikan, atau gantinya kalau memang mayit itu tidak memungkinkan untuk dimandikan. Kemudian kemudian yang kedua itu adalah watakfinuhu, mengkafani. Jadi setelah dimandikan dikafani. Untuk berapa lembarnya kain kafan nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang itu akan dijelaskan. Paling sedikitnya ngafani seperti apa, paling sedikitnya memandikan itu seperti apa, sempurnanya memandikan pada bab yang berikutnya. Yang jelas kewajiban kedua itu adalah mengkafani. Jadi setelah memandikan atau menayamumi, yang kedua yang perlu dilakukan oleh orang yang hidup terhadap mayit itu adalah mengkafani. Terus kemudian yang ketiga itu adalah mensolati. Jadi setelah dikafani, selesai beres, taruh di musola atau di masjid atau di tempat di mana kita bisa mensolatinya. Jadi yang ketiga itu adalah mensolatinya. Jadi setelah dimandikan atau gantinya dengan tayamum ataupun yang lainnya, kedua itu dikafani. Setelah selesai dikafani, baru yang ketiga itu disolatkan, ditaruh di tempat. Biasanya sudah dimasukkan pada kerenda alat untuk memikul mayit. Itu kemudian semuanya itu harus suci. Setelah suci semuanya beres, dikafani, kafan putih semuanya, kemudian baru disolati. Dan yang terakhir yang perlu dilakukan terhadap mayit
terhadap mayit itu adalah menguburnya. Jadi itu. Jadi 4 hal itu yang paling sedikit perlu kita lakukan kepada seorang mayit. Tapi 4 hal ini, jadi mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur, itu bagi orang muslim laki-laki ataupun perempuan yang kondisinya itu normal. Jadi apabila tidak normal, seperti bukan orang muslim misalnya, jadi orang yang dimiliki itu adalah bagi orang muslim. Walaupun dia memang matinya karena tenggelam, tetap wajib dimandikan kembali. Jadi diambil, dimandikan kembali. Tuh. Jadi dimandikan kembali itu apabila orang muslim. Karena kalau selain orang muslim seperti orang kafir itu tidak wajib dimandikan, tapi boleh dimandikan. Tapi boleh dimandikan. Dan selain jadi tidak kalau kafir orang kafir mayitnya itu kafir, maka tidak wajib dimandikan. Kalau muslim wajib, muslimah kondisi normal itu tetap wajib dimandikan atau gantinya dimandikan seperti yang saya tadi katakan di tayamum. Tapi kalau kafir itu tidak perlu dimandikan dan juga tidak boleh disolati. Begitu juga orang yang murtad itu juga tidak perlu. Jadi orang murtad itu juga tidak perlu disolati. Jadi kalau orang sudah ketahuan kehidupannya itu murtad, jadi murtad memang keluar dari Islam, itu juga tidak perlu disolati. Itu bahayanya orang yang murtad. Begitu juga orang yang muhrim, orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, jadi orang yang sedang ihram, itu juga tidak diperkenankan untuk dikafani menggunakan sesuatu yang berjahit. Kalau perempuan itu kan sunnahnya kan diberikan baju-bajuan. Nah, kalau ternyata mayitnya itu seorang yang sedang dalam kondisi ihram, maka sama seandainya mau dikafani itu juga tidak boleh menggunakan yang berjahit. Terus kepalanya juga tidak boleh, bagi laki-laki kepalanya juga tidak boleh ditutup. Dan perempuan itu wajahnya juga wajah dan telapak tangannya itu juga tidak perlu ditutup. Karena juga tidak boleh dikasih wangi-wangian. Karena ihramnya itu tidak batal walaupun dia sudah menjadi mayit. Itu. Jadi kalau kafir, orang murtad itu tidak perlu dimandikan, juga tidak perlu disolati. Ya, tidak perlu dimandikan, juga tidak perlu disolati. Bahkan dikafani pun itu juga tidak perlu. Kalau mensolati justru malah haram. Jadi cukup langsung dikubur saja. Itu kalau orang ihram sama dan mandikan, takfir. Tapi segala hal yang membatalkan kepada ihramnya itu jangan sampai dilakukan. Jadi segala hal yang membatalkan kepada ihramnya itu tetap tidak boleh dilakukan. Karena ihramnya itu tidak batal dikarenakan walaupun dalam kondisi walaupun ia sedang mati. Begitu juga yang tidak perlu 4 hal tadi itu tidak perlu dilakukan itu kepada orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang. Itu tidak boleh dimandikan.
tidak perlu dimandikan. Cuman tetap sunnah, jadi tidak perlu dimandikan, juga tidak perlu dikafani, juga tidak wajib dikafani. Cuman sunnah memendamnya dengan kondisi baju yang walaupun itu berlumuran darah. Tidak perlu juga tidak perlu disolati karena masih banyak mengandung najis. Tuh kalau orang yang di sini itu dijelaskan, wa amma syai' fa yahrumu ghusluhu wa sholatu alaihi wa yusannu dafnuhu fi thiyabihi faqat walau min haririn. Jadi badanaz ihamihu. Jadi kalau orang yang mati syahid itu tetap haram juga dimandikan serta disolati. Cuman tetap sunnah dibiarkan, sunnah mengkafaninya cukup, jadi menguburnya tetap dengan kondisi baju yang sedang berlumuran darah. Tuh. Jadi tidak semuanya. Nah kalau orang keguguran, jadi untuk anak yang keguguran lahir itu maksudnya apabila keluarnya anak dari rahim ibunya itu sebelum sempurnanya bulan kelahiran, yaitu adalah sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan anaknya itu sudah keluar terlebih dahulu, maka di sini itu terjadi pentafsilan atau terjadi perincian. Apabila memang ketika lahir tanda-tanda kehidupannya itu bisa dilihat, jadi misal tanda-tanda kehidupannya seperti bergerak, habis itu nangis, setelah itu meninggal, maka hukumnya sama seperti orang yang dewasa. Jadi 4 hal wajib: dimandikan, terus kemudian dikafani, disolati, dan dikubur. Tapi apabila lahir tidak dalam, sudah memang kondisi mati di dalam rahimnya, tapi bentuk tubuhnya itu sudah lengkap, tangan, mata, maka yang tidak perlu dilakukan itu adalah sholat. Jadi tetap dimandikan, tetap dikafani, langsung dikubur. Kalau sebaliknya, jadi kalau sebaliknya artinya mati terus kondisi tubuhnya itu masih belum jelas, tangan tidak ada, masih berupa segumpal daging, ya udah cukup dikubur saja, tapi tetap tidak wajib kuburnya. Sekali lagi, kalau orang yang keguguran artinya mati, anak lahir bukan pada usia kelahiran, yaitu sekitar 6 bulan lahir. 6 bulan ini yang dimaksud ini wahya sittatul lahdutani. Jadi kalau kurang dari usia kelahiran maka diperinci. Apabila lahirnya dalam kondisi sempurna dan masih terlihat tanda-tanda kehidupannya, maka hukumnya sama seperti orang dewasa. Artinya 4 hal itu harus dipenuhi: memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengubur. Tapi apabila sudah mati dalam kandungan, yang perlu dilakukan itu cuma 3 hal selain menyolati. Jadi tidak perlu disolati. Jadi kondisinya lengkap, normal, cuma memang sudah mati dalam kandungan, maka yang perlu dilakukan hanya tiga pekerjaan selain sholat. Apa saja itu? Yaitu memandikan, terus kemudian mengkafani, dan yang terakhir adalah mengubur.
Kalau kondisinya itu memang sudah mati di kandungan, keluar memang sudah dalam kondisi mati, terus bentuk kehidupannya, artinya bentuknya itu belum jelas, masih berupa segumpal daging, maka itu cukup untuk memendamnya saja. Tapi itu memendamnya juga tidak wajib. Nah, apabila tapi sebaliknya itu kan tadi 3 hukum tadi itu diberlakukan bagi keguguran, artinya orang mayit yang meninggal atau mayit yang memang usia kelahirannya, jadi anak yang usia kelahirannya itu masih belum sampai, jadi belum sampai pada usia kelahiran berkesusulan lahir, itu memiliki 3 hukum. Tapi apabila memang ia lahir memang sudah pada waktunya lahir, jadi sudah berusia sekitar 9 bulan, jadi berusia sekitar 9 bulan, maka itu sama hukumnya seperti orang dewasa, kal kabir, semuanya jadi semuanya dipenuhi. Karena kalau kelahirannya itu memang sudah baik itu mati di dalam, baik itu mati di luar, itu semuanya harus dipenuhi, memandikan, mensolati, mengkafani, sekaligus mendam, itu semuanya harus dilakukan. Karena kelahiran yang sudah mencapai pada usia kelahiran itu tidak dinamakan dengan keguguran. Yang dinamakan keguguran itu adalah kelahiran seseorang yang tidak pada masa kelahiran. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya ketika kita menghadapi kematian, maka ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya itu adalah memandikan atau gantinya, kemudian mengkafani, mensolati, dan mengubur. Itu. Jadi banyak hal dari 4 hal ini yang bisa kita lakukan. Mensolati, jadi memandikan, kita bisa mendekatkan dripnya, kita bisa mengambilkan airnya, walaupun tidak semuanya bisa memandikan, karena untuk masalah memandikan nanti itu akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Siapa saja yang lebih utama untuk didahulukan dalam masalah memandikan itu kan tidak semuanya orang bisa ikut, tapi kita tetap bisa ikut gotong royong di sini, baik itu mendekatkan selanya, baik itu menyiapkan tempat pemandiannya, itu kan bisa pada satu hal. Terus yang kedua, mengkafani itu kita bisa membantu membelikan kafannya, membantu pergi ke pasar untuk membelikan kafannya, membantu untuk memotong, membantu mengukur, membantu membuatkan talinya, membantu membuatkan bajunya mayit kan sunnah. Itu bisa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengikat tali persaudaraan, banyak manfaatnya. Yang itu tadi untuk masalah mengkafani. Mensolati, kalau mensolati itu jelas semuanya bisa ikut, tinggal tergantung pada tempatnya. Jika lakukan secara berulang-ulang juga tidak masalah. Begitu juga dalam mengubur, kita membawakan petinya, kita membawakan petinya, terus membawa cangkulnya untuk membuatkan kuburannya, mengukur kuburan. Banyak hal kita bisa lakukan. Yang penting kita sebagai muslim, karena antara satu muslim dengan muslim yang lain itu adalah bersaudara, janganlah kita menjadi orang yang kelima, tidak pernah mengikuti apa-apa. Biasanya kalau orang tidak mau menyibukkan diri dengan membantu mempersiapkan mayit itu sendiri, maka biasanya yang ada cuma rasa
rasan-rasan dan dosa. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan apa yang kita ketahui ini kita bisa banyak mempererat tali persaudaraan kita lewat acara fardu kifayah, baik itu lewat memandikan, baik itu lewat pemandikan, baik itu lewat mengkafani ataupun menyolati, bahkan dalam masalah pengkuburan. Itu yang bisa kita lakukan karena ini merupakan kewajiban kita. Selain manfaatnya itu adalah mempersatukan umat Islam, sekaligus akan mengingatkan kepada orang yang hidup bahwasanya janji kematian yang datangnya dari Allah itu juga hak dan benar adanya, sekaligus akan menjadi renungan agar kita mau mengingat kepada kematian, karena dengan mengingat kepada kematian itu juga akan membawa kepada kita untuk bisa menuju jalan kebaikan. Karena memang tidak ada ceritanya kalau orang sudah ingat mati itu belum ngelakoni dosa. Kalau orang sudah ingat mati, ya biasanya dia berkonsentrasi untuk membawa bekal apa yang bisa kita bawa bekal demi kehidupan yang mendatang. Baik, semoga apa yang saya sampaikan dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah membuka hati kita dengan pengetahuan akan kematian ini, bisa memacu kita untuk berlomba-lomba menuju kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah ala hadini wa ala kulli niyatin shallallahu alaihi wasallam. Kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum